Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ridho Al-Hakim, NIM 10 11 91 01 0099. Asal dari Desa Bebenaan, Kecamatan Keritang, menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Indragiri, jurusan Manajemen, kelas Manajemen C, semester 3. Baik, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Kemudian ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Meskipun ekonomi makro merupakan bidang pembelajaran yang sangat luas, ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin. Yang pertama, kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek atau siklus bisnis. Yang kedua, kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau peningkatan pendapatan nasional. Konsep makroekonomi dasar. Makroekonomi meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada 3 topik utama untuk penelitian makroekonomi. Teori-teori mengenai makroekonomi biasanya terhubung dengan fenomena keluaran, pengangguran, dan inflasi. Di luar dari teori makroekonomi, topik-topik tersebut juga penting untuk semua agen ekonomi, termasuk pekerja, konsumen, dan produsen. Baik, ada juga 4 permasalahan dalam ekonomi makro. Saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Yang pertama, lembaga pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingginya pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, inflasi dan defisit APBN. Yang keempat, tingginya utang luar negeri. Dan ada juga 3 kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Baik, ada 4 pertanyaan beserta jawabannya yang menarik yang harus Anda ketahui. Yang pertama, apa itu makroekonomi? Jawabannya, ilmu ekonomi yang mempelajari
perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Yang kedua, apa tujuan mempelajari makroekonomi? Jawabannya, untuk menganalisa gejala perekonomian. Yang ketiga, mengapa biaya hidup semakin meningkat? Karena inflasi. Yang keempat, bagaimana mengatasi inflasi? Jawabannya, dengan efisien budget tenaga kerja produktif. Cukup penjelasan dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.